Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Najma Safitri, dengan NIM 210331102, dengan rekan saya yaitu Izati Aziza dengan NIM 210333086, kemudian ada Nur Septiana Hasnawi dengan NIM 210333104, dan yang terakhir ada Yuli Yasni dengan NIM 210333050. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi kinematika partikel 2 dan 3 dimensi pada sistem koordinat, di mana kami mengambil subtopik yang berjudul gerak peluru. Yang di mana tugas ini yaitu tugas proyek dari mata kuliah Mekanika di bawah bimbingan Ibu Wayuni Satria Dewi, MPD. Nah, tujuan dari praktikum kami kali ini mengenai gerak peluru yaitu yang pertama, memahami kinematika partikel 2 dan 3 dimensi pada sistem koordinat. Yang kedua, menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Dan yang ketiga, menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Nah, untuk teman-teman dan rekan-rekan yang menonton, agar lebih paham, dapat kita lakukan percobaan mengenai gerak peluru pada patch simulation. Yang pertama, yang akan dicobakan oleh saudara Izati Aziza. Kepada Izati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, saya akan memulai simulator pertama. Sebelum kita melakukan simulasi, hal-hal yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama adalah laptop dan jaringan internet yang bagus. Selanjutnya kita mulai pada prosedur percobaan. Untuk langkah pertama, kita coba membuka website VET Colorado pada Google. Setelah terbuka, kita klik websitenya. Lalu kita pilih fisika. Dan kita pilih gerak peluru. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang dapat rekan-rekan lihat pada layar Zoom kita. Kemudian pilih lab. Kemudian kita melakukan simulasi untuk data percobaan pertama. Baik, pada percobaan pertama ini kita akan menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum pada kita tetapkan sudut elevasinya yaitu sebesar 45 derajat dengan mengarahkan peluru ke arah sudutnya sebesar 45 derajat. 45 derajat. Setelah itu kita variasikan kecepatan awalnya sebesar 12 meter per sekon. Setelah menentukan kecepatan awalnya, kemudian kita lakukan proses percobaan dengan menekan tombol merah yang ada di samping tombol penghapus. Seperti yang terlihat, kemudian kita arahkan untuk penghitung waktu serta tingginya ke arah titik terjauh dari gerak peluru kita tadi. Dapat kita lihat bahwa waktu yang ditempuh selama titik terjauhnya yaitu sebesar 1,73 detik dan jarak terjauhnya yaitu 14,68 meter. Selanjutnya kita mengulang untuk percobaan data kedua. Untuk data kedua, kita hapus percobaan kita yang pertama tadi.
Selanjutnya, kita variasikan kecepatan awalnya sebesar 15 meter per sekon. Kemudian kita tembakkan, dan dapat dilihat untuk waktu untuk mencapai jarak terjauhnya yaitu sebesar 2,16 detik, dan jarak terjauhnya yaitu 22,94 meter. Untuk data yang kita peroleh ini, kita salin pada tabel 1. Baik, untuk data ketiga, kita hapus kembali dan mengulang percobaan yang sama seperti percobaan pertama dan kedua. Untuk yang data ketiga ini, dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kemudian ditembakkan. Kemudian kita dapat melihat bahwa waktu untuk mencapai jarak terjauhnya yaitu selama 2,88 detik, dan jarak terjauhnya yaitu 40,77 meter. Selanjutnya untuk data keempat, dengan kecepatan awal 24 meter per sekon. Dengan melakukan langkah yang sama, kita tembakkan, dan kemudian kita hitung waktu serta jarak terjauhnya. Dapat dilihat waktunya yaitu selama 3,46 detik, dan jarak terjauhnya yaitu 58,72 meter. Selanjutnya untuk data kelima atau yang terakhir, dengan kecepatan awal sebesar 29 meter per sekon. Diperoleh waktu untuk mencapai titik terjauhnya yaitu selama 4,18 detik, dan jarak terjauhnya yaitu 85,73 meter. Mungkin sekian simulasi percobaan pada menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum. Semua data yang diperoleh disalin pada tabel 1. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Izati yang telah memberikan kita penjelasan tentang percobaan pada data pertama, dan untuk data pada tabel kedua yang akan melakukan simulasi yaitu Yuliasni mengenai menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk kecepatan awal konstan. Kepada Yuli, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Untuk percobaan praktikum ini, kita akan menetapkan kecepatannya konstan menjadi 20 meter per sekon. Di sini kita akan mengubah sudutnya dari 0 sampai 45. Untuk percobaan pertama, saya akan mencoba sudut elevasinya sebesar 25 derajat. Caranya sama seperti yang disampaikan Iza tadi. Kita tekan tombol merah ini. Kemudian kita tarik ini untuk mengukurnya. Didapatkan jangkauan terjauhnya 31,24, dan untuk waktu maksimumnya 1,72 sekon. Untuk sudut percobaan kedua, kita mencobakannya di 30 derajat. Dengan cara yang sama, kita tinggal tekan tombol merah.
Di sini terlihat sudut elevasinya 30, jangkauan terjauhnya 34,64 dengan waktu 2 sekon, dan untuk tinggi maksimumnya 0,38 meter. Selanjutnya, sudutnya 35. Dengan waktu terjauhnya 37,68 meter, waktunya 2,3 sekon, dan tinggi maksimumnya 0,44. Untuk percobaan selanjutnya, data keempat itu 40 derajat. Jangkauan terjauhnya dapat kita lihat 39,83 dengan waktu 2,6 sekon, dan tinggi maksimumnya 0,27 meter. Untuk sudut 45 derajat, jangkauan terjauhnya 39,6 dengan waktu 2,8 sekon, dan tinggi maksimumnya 1,14 meter. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yuli yang sudah mencobakan simulasi untuk data tabel kedua. Nah, mungkin itu percobaan yang dapat kami jelaskan pada kesempatan kali ini, dan penarikan kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu akan disampaikan oleh Saudari Nur Septiana. Kepada Ana dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terhadap percobaan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu gerak peluru merupakan gerak dengan lintasan berbentuk parabola atau setengah lingkaran yang diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya dipengaruhi oleh gravitasi. Yang kedua, berdasarkan percobaan, semakin besar nilai kecepatan awal peluru, maka jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai peluru semakin besar nilainya. Begitu juga pengaruh kecepatan awal peluru terhadap waktu. Semakin besar nilai kecepatan awal peluru, maka waktu kecepatan maksimum yang dicapai peluru juga semakin lama menyentuh tanah. Yang ketiga, pengaruh sudut terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum, yaitu semakin besar sudut elevasi, maka jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai juga semakin besar, serta semakin banyak waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai titik terjauhnya.
Sekian kesimpulannya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Septiana. Itulah kesimpulan dari percobaan kami pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami simulasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih telah memberikan waktunya untuk menonton video kami. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.